Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adelia Saputri, NIM 23210100442. Di sini aku akan membuat tugas video bahan ajar materi IPS. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Pernah nggak sih kalian itu berpikir bagaimana ya nasi bisa sampai di piring kita? Atau siapa ya yang membuat baju yang kita pakai? Mari kita cari tahu-tahu bersama-sama ya. Nah, yang pertama di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran ini, yaitu adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai konsep dasar kegiatan ekonomi. Jenis-jenis aktivitas ekonomi ini yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi, serta perannya dalam meningkatkan sebuah kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap hari tanpa kita sadari, kita semua melakukan kegiatan ekonomi loh. Saat kita membeli makanan, membuat kerajinan, atau menjual hasil kebun, semuanya termasuk kegiatan ekonomi. Aktivitas ini mencakup 3 bidang, yaitu yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ada produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi orang lain. Orang yang melakukannya disebut produsen. Contohnya, petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, pengrajin membuat tape khas Jember dari singkong, atau guru mengajar di sekolah. Nah, semua itu adalah bentuk produksi karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Melalui kegiatan produksi ini, banyak orang yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Tapi ingat ya, kegiatan produksi juga harus dilakukan dengan tanggung jawab, jangan merusak alam, dan gunakan sumber daya secara bijak. Jadi teman-teman, kalau misal nanti kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu artinya kalian juga ikut berperan dalam kegiatan produksi loh. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi berarti menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukannya disebut distributor. Tanpa kegiatan distribusi ini, barang hasil produksi tidak akan sampai ke tangan kita. Misalnya nih, petani menanam padi, tapi kalau tidak ada pedagang atau sopir truk yang membawanya ke pasar, kita kan tidak akan bisa membeli beras di toko. Contoh lainnya itu saat kamu pesan mainan atau baju lewat internet gitu. Kurir yang mengantar ke rumahmu juga termasuk bagian dari distribusi loh. Distribusi juga membantu menjaga harga tetap stabil dan membuat semua orang bisa menikmati barang dengan mudah. Karena itu, peran distributor sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Masuk ke kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi berarti menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, ibu memasak sayur dari bahan yang dibeli di pasar, siswa membeli alat tulis, atau kamu makan roti yang beli di toko. Nah, itu semua kegiatan konsumsi. Tujuan konsumsi ini bukan untuk mencari untung, tapi agar kebutuhan hidup kita terpenuhi. Karena itu, kita harus belajar menjadi konsumen yang bijak, tidak boros, tidak serakah, dan selalu bersyukur atas rezeki yang kita punya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dari kegiatan ekonomi. Yang pertama ada sektor kegiatan ekonomi primer. Sektor primer mencakup aktivitas yang berfokus pada produksi bahan mentah yang langsung dari alam. Contohnya kayak padi, terus jagung gitu. Terus yang kedua ada sektor kegiatan ekonomi sekunder. Sektor sekunder ini berfokus pada bahan mentah yang diolah menjadi bahan setengah mentah
atau jadi. Contohnya kayak beras gitu. Terus yang ketiga ada sektor kegiatan ekonomi tersier. Sektor tersier ini berkaitan dengan penyediaan jasa yang mendukung distribusi dan juga konsumsi barang. Contohnya seperti nasi gitu. Berikutnya ada hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi. Teman-teman, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berhubungan ternyata loh, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya nih, dari kopi Jember. Petani menanam dan memanen kopi itu disebut produksi. Sopir truk mengantarkan kopi ke toko atau pabrik itu disebut distribusi. Dan pembeli menikmati kopi di rumah itu disebut konsumsi. Kalau salah satu bagian tidak berjalan, maka kegiatan ekonomi ini bisa dihentikan. Karena itu, semua kegiatan ekonomi ini harus berjalan seimbang dan saling mendukung. Selanjutnya, di sini ada kegiatan ekonomi pokok, yaitu aktivitas ekonomi di masyarakat. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi pertanian. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi perikanan. Yang ketiga, ada kegiatan ekonomi perkebunan. Yang keempat, ada kegiatan ekonomi peternakan. Yang kelima, kegiatan ekonomi perdagangan. Dan yang terakhir, ada kegiatan ekonomi pertambangan. Nah, contohnya yang ekonomi pertanian itu ada di sebelah kiri. Dan juga yang nelayan itu perikanan itu contohnya di sebelah kiri. Terus yang perkebunan contohnya ada di sebelah kanan. Dan juga peternakan. Kalau yang perdagangan ini contohnya di bawahnya di kiri bawah. Terus kalau contoh kegiatan ekonomi pertambangan contohnya ada di kanan bawah. Dan selanjutnya di sini ada manfaat kegiatan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ini memungkinkan individu serta keluarganya untuk memperoleh barang dan juga jasa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Individu akan dapat meningkatkan pendapatan mereka yang akan dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Kegiatan ekonomi ini yang berkembang dapat membuka peluang kerja baru serta mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan nilai-nilai ekonomi. Setiap daerah di Indonesia punya kegiatan ekonomi yang khas, disebut kearifan lokal. Di Jember misalnya, ada produksi tape dari singkong, petani kopi di lereng Gunung Argopuro, dan pengrajin batik dengan motif khas daerah. Kegiatan ekonomi ini bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga menjaga tradisi dan budaya lokal agar tetap hidup. Selain itu, kegiatan ekonomi ini mengajarkan kita untuk bekerja keras, jujur, gotong royong, dan saling menghargai. Teman-teman, setiap daerah di Indonesia punya cara yang unik dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Cara-cara inilah yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari orang tua, kakek nenek, bahkan nenek moyang kita, dan masih dijaga sampai sekarang. Kearifan lokal tidak hanya terlihat dari hasil produk yang dibuat, tetapi juga dari sikap, cara kerja, dan nilai-nilai kehidupan yang dipegang oleh masyarakatnya. Melalui kearifan lokal, masyarakat berusaha agar kegiatan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan alam sekitar. Coba deh kita lihat di daerah Jember. Di sini banyak kan kegiatan ekonomi yang menggambarkan kearifan lokal masyarakatnya.
Misalnya tadi tape singkong khas Jember, siapa yang tidak kenal? Tapi ini dibuat dengan cara tradisional, menggunakan resep turun-temurun dari nenek moyang. Para pembuat tape tidak hanya sekedar menjual makanan, tapi juga melestarikan warisan budaya. Mereka tetap menjaga kualitas rasa, menggunakan bahan alami, dan mengandalkan kerjasama keluarga serta tetangga dalam proses pembuatannya. Dari kegiatan ini, kita bisa belajar nilai gotong royong, keuletan, dan tanggung jawab terhadap tradisi. Lalu, tadi juga ada kan petani kopi di lereng Gunung Argopuro. Nah, mereka menanam kopi dengan sabar, merawat tanaman dengan cinta, dan tetap menjaga alam agar tanah tetap subur. Petani tidak serakah menebang pohon sembarangan karena mereka tahu bahwa alam harus dijaga agar bisa terus memberi hasil di masa depan. Dari mereka kita belajar nilai kerja keras, kesabaran, dan kecintaan terhadap alam. Tak kalah penting nih, ada pengrajin batik di Jember. Mereka membuat batik dengan motif khas daerah, menggambar pola dengan tangan, dan mewarnai kain dengan bahan alami. Setiap helai batik bukan hanya kain, tapi karya seni yang punya makna mendalam tentang identitas dan budaya daerah. Dari para pengrajin batik, kita belajar nilai kreativitas, ketelitian, dan juga kebanggaan terhadap budaya sendiri. Dan jangan lupa, di pasar-pasar tradisional masih banyak loh pedagang yang menjual hasil bumi dengan jujur dan ramah. Mereka itu tidak hanya berdagang untuk mencari untung, tapi juga menjaga hubungan baik dengan pembeli dan sesama pedagang. Mereka juga sering saling membantu, meminjamkan alat, bahkan berbagi rezeki saat ada yang kesulitan. Dari para pedagang ini, kita belajar nilai kejujuran, kepedulian, sosial, dan semangat berbagi. Jadi teman-teman, semua nilai kearifan lokal ini mengajarkan kita bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya soal uang dan jual beli, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan dan keseimbangan hidup. Ketika masyarakat bekerja dengan semangat gotong royong, jujur, dan peduli, maka kegiatan ekonomi itu akan berjalan dengan baik dan membawa kebahagiaan untuk semua orang. Nah, kearifan lokal juga menumbuhkan rasa cinta pada daerah sendiri. Ketika kita bangga memakai produk lokal seperti tape di Jember, kopi lokal, atau batik khas daerah kita, berarti nih kita ya ikut menjaga warisan budaya sekaligus membantu para pelaku usaha kecil di sekitar kita agar tetap sejahtera. Dengan begitu, kegiatan ekonomi ini lokal bisa terus berkembang tanpa melupakan akar budaya yang menjadi identitas bangsa. Nah, jadi gini teman-teman, kearifan lokal bukan hanya cerita masa lalu, tapi pedoman hidup yang bisa kita pakai sampai sekarang. Nilai-nilainya ini mengajarkan kita untuk bekerja keras tapi tetap rendah hati, mencari rezeki tapi tidak merusak alam, dan berusaha sukses tanpa melupakan sesama. Inilah makna sejati kegiatan ekonomi yang berlandaskan budaya bangsa, ekonomi yang menyejahterakan sekaligus menjaga kebaikan bumi dan manusia di dalamnya. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari, hampir semua hal yang kita lakukan setiap hari ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi loh. Misal saat kita makan, berbelanja, membuat sesuatu, bahkan belajar tentang cara menghasilkan uang
di masa depan. Semua itu bagian dari kegiatan ekonomi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mulai lagi dengan saya Delisa Putri. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang sudah dibahas